Di sebuah pesantren yang erat dengan nilai-nilai spiritual, ada seorang musrif muda yang mengabdikan hidupnya untuk membimbing generasi penerus. Ini adalah kisah tentang dedikasi, keikhlasan, dan semangat yang tak pernah padam. Pada setiap pagi, ada seseorang yang memulai harinya dengan misi yang cukup sulit bagi sebagian orang, yaitu membangunkan para santri untuk sholat tahajud. Dalam suasana hening sebelum fajar, ia menjadi satu-satunya suara yang membangkitkan semangat bagi para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Trimurdani, yang mana saya di sini sebagai diamanahkan sebagai musrif SMA kelas 12 boarding school Putra. Motivasi saya di Eko sebagai musrif yaitu diantaranya dari keinginan orang tua, yang mana orang tua berpesan ketika mencari pekerjaan harapannya kalau bisa di daerah pesantren saja. Kenapa? Karena kalau di pergaulan di luar itu udah sangat tidak bisa, khawatirnya tidak bisa terkontrol gitu. Makanya memilih bekerja di pesantren setidaknya bisa menjaga nilai-nilai, terutamanya dari nilai agama. Perjalanan saya sebagai musrif lumayan berat ya. Kenapa? Karena dulu saingannya itu kurang lebih 1000 orang pendaftar, akan tetapi yang diterima 50 orang saja dengan berbagai bidang tertentu, dan alhamdulillahnya saya termasuk dari 50 orang tersebut. Bukan saya hebat, akan tetapi orang tua saya lah yang kuat. Membangun hubungan yang baik dengan para santri yang pertama adalah hubungan emosional, dan yang harus diutamakan adalah kita harus bisa masuk di dalam dunia santri tersebut. Kenapa? Ketika santri tersebut sudah nyaman kepada kita, jadi apapun permasalahannya, santri tersebut akan mengungkapkannya. Akan tetapi berbeda ketika santri tersebut tidak nyaman dengan kita, maka dengan usaha apapun, dengan ikhtiar apapun, dengan nasihat apapun, santri tersebut tidak akan bisa untuk mengungkapkan masalah kepada kita. Kegiatan menjadi musrif di SMA dari subuh sampai tidur kembali, yaitu pertama, musrif harus membangunkan santri untuk melaksanakan sholat tahajud, yaitu jam 3:30 tergantung kondisi adzan. Karena kalau adzan 3:30, 3:30 itu bisa dibangunkan, ataupun adzan jam 4, maka jam 3 itu harus dibangunkan. Supaya apa? Supaya santri mendapatkan kesempatan untuk sholat tahajud. Kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, lalu dilanjut dengan halaqah Quran sampai jam 6. Jam 6 persiapan untuk berangkat ke sekolah sampai jam 7. Jadi jam 6 sampai jam 7 ini persiapan makan ataupun persiapan mandi untuk persiapan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian jam 7 sampai sore hari itu santri melaksanakan sekolah di kelasnya masing-masing. Nah, ketika udah asar, santri melaksanakan eskul ataupun kegiatan mandirinya masing-masing. Bisa dengan olahraga, bisa dengan eskulnya masing-masing, ataupun kegiatan yang bermanfaat untuk masa depannya. Dilanjut jam 5 itu santri sudah beres dengan kegiatannya, lalu persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketika sholat maghrib berjamaah di masjid, dilanjut dengan halaqah Quran sampai dengan adzan isya. Udah adzan isya, sholat berjamaah, lalu dilanjut dengan halaqah Quran kembali sampai jam 9. Jam 9 malam sampai jam 10 malam itu beristirahat. Nah, jam 10 malam sampai jam 3 subuh santri itu harus tidur. Supaya apa? Supaya fresh ketika melaksanakan sholat tahajud kembali. Itu kegiatan sebagai pendampingan musrif dari subuh sampai tidur kembali. Tantangan yang paling sulit adalah ketika santri melakukan pelanggaran, kemudian dinasehatin, kemudian diajak untuk berdiskusi atas masalah tersebut, akan tetapi santri tersebut menolak. Hal yang harus diingatkan adalah coba introspeksi diri. Mungkin musrif sendiri ataupun saya sendiri jauh dari Allah.
Kenapa? Karena ketika jauh dari Allah, maka kita juga jauh dari manusia. Dan juga ingat, ketika ada masalah datang, bisa jadi itu karena teguran dari Allah, bisa jadi itu karena kita jauh dari Allah. Maka ketika semangatnya tidak datang ataupun kurang semangat ketika mendidik santri, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Jalanin saja apa yang kita harus jalani, jangan dipikirin. Kenapa? Karena kalau dipikirin itu bisa jadi ngedon atau bisa jadi capek ya bekerja sambil juga kuliah. Tapi jalanin saja apa yang kedepannya itu manfaat bagi kita. Cara menyeimbangkannya yaitu harus tahu jadwal-jadwal yang penting, yang mana kita dibutuhkan oleh sekolah, yang mana kita dibutuhkan oleh perkuliahan. Terkadang ketika di sekolah itu suka ada event-event penting, maka saya harus meninggalkan perkuliahan. Akan tetapi ketika tidak ada kegiatan, maka saya harus melaksanakan kewajiban yaitu perkuliahan. Berarti kita harus menyeimbangkan antara perkuliahan dan juga pekerjaan. Kenalkan, nama saya Fadlur Rahman Faras Mufid dari kelas 12 di SMA DTBS Putra. Nah, saya di sini biasa dipanggil Faras. Ustadz Kiki sebagai musyrif atau mentor saya tersendiri mungkin sangat membantu saya dalam mengingatkan atau memberi informasi. Jadi dari Ustadz Kiki mungkin tepat waktu kalau ke masjid, terus disiplinnya, apalagi pagi-pagi biasanya beliau sangat disiplin bila berangkat kuliah. Ustadz Kiki tersendiri dan saya sendiri kan berada di lingkungan pesantren, jadi kita bersama-sama dalam menuju kebaikan. Momen yang paling berkesan mungkin ya kegiatan sehari-hari yang karena emang hal-hal kecil itu sangat berkesan. Untuk diri sendiri ya mungkin pastinya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk Kiki mungkin sama juga, kita bersama-sama menjadi lebih baik aja. Harapan pribadi kepada santri-santri yang akan lulus yaitu di dalam santri tersebut bisa menanamkan yang namanya karakter baku. Ketika seorang santri sudah mempunyai karakter baku, maka santri tersebut sudah siap diterjunkan untuk masyarakat, untuk memimpin di masa depan yang akan datang. Momen yang berkesan adalah ketika membimbing santri kelas 12, kemudian di akhirnya yaitu dilaksanakan wisuda sekolah. Itu adalah momen yang paling berkesan, apalagi ketika dididiknya dari kelas 10, kelas 11, kemudian ketika kelas 12 dididik oleh kita. Maka itu momen yang sangat berkesan, itu momen yang sangat mengharukan bagi diri saya pribadi, karena tidak akan terulang kembali. Maka ketika santri tersebut sudah lulus, maka santri harus siap dengan ujiannya masing-masing dan harus siap dengan kehidupan di masyarakat yang akan dia jalankan. Ia percaya setiap santri memiliki potensi yang luar biasa. Inilah kisah Kiki, seorang musyrif muda yang hidup untuk membimbing. Dengan ketulusan dan semangatnya, ia menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Dalam setiap langkahnya, ia mengajarkan bahwa hidup ini adalah tentang memberi dan berbagi.